Oke, nabda talamana bikiratil basmalah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama itu berbicara tentang niat ya. Hadis pertama berbicara tentang niat. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. Kalian simak dulu. Nanti ada beberapa yang Ustaz suruh untuk membacakannya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin, sambil dilihat bukunya ya, tidak diikutin dulu. Kalian dengarkan dan simak baik-baik. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Rawahu Bukhari ya, langsung aja rawahu Bukhari. Oke, sekarang ikutin. An Amiril Mukminin Abi Hafsin. Suaranya agak lebih keras ya, karena ini hafalan itu biar ketika kalian mengucapkan, kalian juga mendengarkan dengan baik dan lisan kalian juga nanti akan memudahkan kalian untuk menghafalnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ini udah pada ada yang puasa? Angkat tangan yang puasa. Kok pada lemes semua sih? Ulang ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Oh, ini harus cek suara dulu nih. Dari mulai sini. Nada. Coba An Amiril. Oke ya. Lebih keras lagi. Dafa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oke. Itu tentang hadis tentang niat. Oke, saya bacakan hadisnya. Terjemahannya. Tidak usah diikutin, cukup dengarkan saja. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Nah, mungkin redaksinya agak sedikit berbeda dengan buku itu, tapi maknanya insya Allah sama. Oke, sekarang kita jelaskan. Nanti di akhir saya suruh kalian untuk menghafalkan hadis tersebut, karena insya Allah satu pertemuan kita akan satu hadis, plus nanti juga pertemuan selanjutnya mungkin hanya pembahasan saja.
tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi hadis ini berbicara tentang niat dan bahwasanya niat itu adalah amalan utama. Dan asbabul wurud, kemarin sudah jelaskan tentang asbabul wurud ya. Asbabul wurud itu adalah kenapa hadis ini ada, atau sebab Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini atau munculnya hadis ini. Apa itu asbabul wurudnya? Ketika ada seseorang yang ingin menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, ya. Jadi ada seorang yang bernama siapa? Seseorang yang ingin menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Sedangkan pada waktu itu ternyata terjadilah hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah pada zaman itu ya. Nah, kemudian laki-laki ini karena dia ingin menikahi Ummu Qais, maka Ummu Qais mengatakan, ini muslim nih, sedangkan ini masih kafir atau musyrik. Kemudian Ummu Qais ini mengatakan, kalau kamu ingin menikahi saya, syaratnya adalah kamu harus pergi hijrah ke Madinah, harus ikut ke Madinah. Nanti kita nikahnya di Madinah. Begitu asal muasalnya. Nah, maka orang tersebut menyanggupi. Nah, maka kemudian laki-laki itu pun masuk Islam dan kemudian hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis ini. Nah, orang yang seperti ini niatnya, nih laki-laki ini niatnya karena Allah dan Rasulnya atau karena pengen menikahi Ummu Qais, ingin menikahi Ummu Qais. Makanya disebut dengan muhajir. Muhajir itu artinya orang yang hijrah. Muhajir Ummu Qais. Nah, perbuatannya sama, tapi kemudian nilainya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang satu orang hijrah dari Mekah ke Madinah karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan Ummu Qais ini laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais ini, dia hijrahnya hanya karena wanita yang ingin dinikahinya. Seperti itu ya. Itulah kenapa hadis ini dinamakan juga hadis Ummu Qais. Ya, karena berkaitan dengan niat. Oke. Nah, poin pentingnya adalah niat itu menjadi patokan dasar amal seseorang. Niat itu menjadi patokan dasar amal seseorang. Maka kita juga nggak bisa menilai niat seseorang, dan hati-hati ya. Kita juga tidak bisa menilai niat seseorang. Misalkan ada orang misalkan sholat duha atau mungkin baca Quran misalkan. Kebetulan di masjid misalkan, di masjid itu ada akhwat. Nah, dafa misalkan. Dafa ini pergi ke sana untuk sholat duha. Nah, kemudian siapa nih ya? Saya ambil contoh misalkan Fahmi, mana Fahmi? Fahmi ngelihat dafa ke masjid. Nah, Fahmi juga tahu di masjid itu ada akhwat. Kemudian kata Fahmi, wah niatnya salah tuh dafa. Jangan-jangan niatnya hanya untuk mencari pujian dari wanita. Nah, misalkan gitu. Nah, itu nggak boleh Fahmi, seperti itu contoh ya. Itu nggak boleh. Karena kita tidak bisa menilai niat seseorang. Terkadang kan ada orang yang menilai niat seseorang. Oh, ria itu orang tuh, masa sedekah jor-joran gitu. Kayak misalkan contoh ya, ada YouTuber suka bagi-bagi uang, bagi-bagi, siapa tuh namanya? Ada tuh kan orang bagi-bagi uang, bagi-bagi apa gitu ya, bahkan ngasih uang ke pengemis, dia videokan. Wah, itu niatnya salah itu. Kita nggak boleh mengatakan hal seperti itu, karena niat itu hanya dinilai oleh diri sendiri. Jadi ini hadis bukan untuk ngejudge orang lain, wah niatnya salah, nggak boleh. Tapi kita untuk mengkoreksi diri kita, wah niat saya benar apa enggak ya. Nah, makanya ketika kita melakukan hal sesuatu, perbuatan apapun, itu ditanyakan pada diri sendiri, ini niatnya untuk apa nih? Kalau niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, stop ya, jangan, atau perbaiki, karena niat bisa diperbaiki. Karena biasanya ada bisikan ya, ada bisikan, kayaknya niat saya salah nih, diperbaiki. Ya Allah, jagalah niat ini supaya niat ini baik gitu, lillahi ta'ala, bukan karena untuk yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi memang niat ini intinya adalah menjadi patokan dasar amal
seseorang, karena Allah akan menilai niatnya terlebih dahulu sebelum perbuatannya. Bahkan ada orang yang berniat untuk pergi haji, misalkan dia niat nih, pokoknya tahun depan saya haji, saya nabung, saya segini, dia udah rencanain, dia artinya sudah niat. Karena niat itu harus dibandingin dengan ikhtiar, dengan perbuatan. Ketika kalian niat misalkan ingin pergi haji, ikhtiarnya apa? Ya ikhtiarnya nabung gitu ya. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi niat itu hanya bukan sekedar niat. Ya misalkan siapa lagi? Saya kasih contoh aja ya. Fikri, mana Fikri? Misalkan Fikri nanti malam pokoknya saya mau tahajud. Nah, tapi apa? Nggak ada ikhtiarnya. Nggak ada ikhtiarnya dalam artian ya udah tidur aja, nggak ada persiapan. Nah kalau misalnya orang sudah niat misalkan pengen tahajud, ya sebelum tidur dia wudhu, kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bangun, kemudian tidurnya juga nggak terlalu malam gitu ya, nggak begadang, tidurnya dari jam 8, insya Allah itu kemudian Allah mudahkan niat tersebut, karena niat itu kan tujuan. Tapi berbeda ketika orang yang punya niatan, misalkan tadi nanti malam sholat tahajud, tapi kemudian tidak dibarengi dengan ikhtiar, nah itu beda lagi. Jadi niat itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ketika kemudian niat perbuatan itu tidak tercapai, insya Allah kalian sudah mendapatkan pahala. Gitu. Maka pentinglah bagi niat. Makanya penting juga kalian memiliki apa? Cita-cita. Cita-cita yang mulia. Contohnya apa? Coba di sini siapa yang mau jadi dokter? Nggak ada? Oke. Siapa yang mau jadi penulis? Nggak ada. Siapa yang mau jadi guru? Nah, jadi guru. Siapa? Dapat mau jadi apa? Oh, pengusaha. Siapa yang menjadi pengusaha? Oh, ikhwan hampir semua jadi pengusaha. Oke, contoh guru sama pengusaha ya. Ketika kalian cita-cita ingin menjadi guru, maka niatkan tidak hanya untuk mendapatkan misalkan honor atau gaji, ya. Tidak untuk kalau pengusaha niatnya tidak hanya untuk menjadi kaya, karena biasanya kaya identik dengan pengusaha, betul ya? Saya pengen jadi pengusaha biar saya jadi orang kaya, biar saya punya profit, nah, biar saya punya kaya. Enggak, itu tidak bernilai niat itu di sisi Allah. Tapi kalau misalkan saya pengen jadi guru supaya saya bisa mengamalkan dan memberikan atau bisa mentransfer ilmu yang sudah saya dapat. Dengan saya mentransfer ilmu yang sudah saya dapat, bisa mendidik anak. Nah, anak itu kemudian bergerak mengamalkan ilmunya, dan saya insya Allah akan mendapat pahalanya. Nah, itu niatnya. Jadi niatnya supaya saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui ilmu yang saya punya. Saya bisa mendidik anak-anak, misalkan mendidik siswa, mendidik santri, dan kemudian mereka menjadi orang yang berguna. Nah, itu insya Allah meskipun misalkan kalian besok meninggal, misalkan, nauzubillah ya, besok meninggal misalkan, itu kalian sudah dapat pahalanya. Sama pengusaha, misalkan. Pengusaha jangan hanya niatnya pengen kaya doang, misalkan. Saya pokoknya niat jadi pengusaha, saya ingin bangun perusahaan misalkan. Kemudian saya dapat uang banyak, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen bangun rumah ya miliaran. Itu nggak bernilai, itu nggak dibawa mati ya, niat itu. Meskipun nanti tercapai juga nggak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau niatnya misalkan saya mau jadi pengusaha, karena dengan jadi pengusaha saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Orang-orang terbantukan secara ekonominya, orang-orang bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya. Nah, seperti itu niatnya. Kemudian ketika saya dapat uang, saya akan sedekah, saya akan bangun masjid, saya ingin memberikan sedekah, misalkan ke fakir miskin. Atau kemudian ketika kalian jadi pengusaha, kalian pernah sekolah di sini, pokoknya saya niatkan akan memberikan santunan kepada santri-santri yang ada di Yamali ini, ya sebulannya 20 miliar. Nah gitu, itu niatnya Masya Allah 20 miliar loh. Gitu ya. Jadi kalau niat itu harus mulia, ya harus ada hubungannya dengan akhirat. Supaya apa? Supaya meskipun cita-cita yang kalian tuju itu tidak tercapai, tapi minimal kalian sudah mendapatkan pahala atas niat kalian dalam hati kalian. Gitu. Ya, jadi kalau kalian pengen jadi pengusaha, niatnya seperti itu. Pokoknya niat saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Kalau saya misalkan pernah sekolah di Amali, saya keluar, pokoknya saya akan bangun masjid yang kedua. Atau saya pengen buka cabang Yamali yang kedua. Nah, misalkan Fikri, rumahnya di mana? Cicadas. Oh, Cikeas. Nah, pokoknya ini Yamali yang pertama. Cabang kedua pokoknya harus ada di Cikeas. Misalkan kayak gitu. Nanti saya yang memberikan
donasinya atau saya jadi donaturnya. Nah, seperti itu. Jadi itu akan bernilai berharga, gitu ya. Itulah pentingnya niat. Makanya di setiap kitab para ulama yang berkaitan dengan hadis ataupun amal-amal, ya, kitab misalkan tentang, bahkan tentang Riyadhus Shalihin sendiri, itu bab pertamanya adalah niat. Bab pertamanya adalah niat. Niat itu mempengaruhi hasil akhir. Niat itu di pertama, tapi mempengaruhi hasil akhir. Dan sangat berbeda orang yang niat belajar sungguh-sungguh dengan niat hanya misalkan pokoknya saya masuk kelas aja daripada di rumah bosan gitu, daripada mungkin di asrama nggak ada kegiatan, saya sekolah aja deh, terserah di sekolah mau ngapain. Dan berbeda dengan orang yang niat yang benar-benar pokoknya saya harus dapatkan ilmu, pokoknya saya harus nyatet, pokoknya harus gini, pasti akan berbeda. Secara hasil juga akan berbeda. Orang yang niatnya asal-asalan ya udah, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan dia pokoknya saya harus belajar, saya harus nyatet, saya harus menghafal, insya Allah akan mendapatkan banyak hasil karena niatnya benar-benar dan sungguh-sungguh. Seperti itu. Maka penting banget ini masalah niat. Oke, sekarang kita penjelasan tentang mufradatnya. Di sana ada kata-kata hafsin. Nah, ini saya jelaskan mufradat karena di setiap hadis itu ada mufradat. Kelihatan ya sini. Ada hafsin. Apa artinya hafsin? Hafsin itu sebenarnya adalah kata intinya adalah apa? Kata intinya itu adalah singa. Sedangkan abi itu apa? Atau abu ya? Abu artinya apa? Apa? Ayah atau bapak. Berarti Umar bin Khattab ini adalah bapaknya singa. Nah, maksudnya gimana? Hah? Oh, siang, salah. Berarti Umar bin Khattab ini bapaknya singa. Benar ya? Berarti dia punya anak singa dong? Enggak, maksudnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Iya, julukan. Ini julukan. Ya, kenapa disebut bapaknya singa? Kenapa dijuluki bapaknya singa? Karena singa itu identik dengan keberanian, betul gak? Iya, makanya disebut bapak singa. Ya, singa aja berani, apalagi bapaknya pasti lebih berani, gitu kan ya? Iya dong. Nah, maka dijuluki bapak singa karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat pemberani. Saking beraninya, tidak hanya manusia yang takut, jin dan setan pun takut kalau bertemu dengan Umar bin Khattab. Benar ya? Bahkan ketika ada riwayat mengatakan, Rasul pernah mengatakan gini, kalau misalkan Umar ada di satu tempat dan kemudian ada jin yang mau lewat, jin itu lebih memilih putar balik jalan atau milih balik lagi, berbalik arah ataupun milih jalan yang lain daripada harus bertemu dengan Umar bin Khattab. Saking takutnya. Nah, kalau kita, jinnya yang takut atau kita yang takut? Kita yang takut ya. Kenapa kita takut jin? Karena memang sering ditakut-takuti. Dan orang yang sering takut biasanya karena sering melihat tayangan ataupun cerita tentang horor-horor, benar ya? Coba kalian nggak disuguhi cerita ataupun film-film, insya Allah nggak takut kok. Karena dari kecil kita sering takut-takutin. Jangan keluar malam, nanti ada kelong wewe. Jangan ke sana, nanti kamu diculik sama apa gitu. Nanti ada tuyul, nanti ada ini. Kita itu sering ditakut-takutin, akhirnya takut gitu. Padahal nggak ada apa-apa kan? Di luar nggak ada apa-apa kan? Kalian pun kalau misalkan pergi kemana biasa-biasa aja kan? Ada yang pernah ngelihat jin, setan, pocong angkat tangan? Nggak ada kan? Yakin nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada alhamdulillah. Nah, dijulukinya karena pemberani. Seperti halnya ada sahabat yang pernah mungkin kalian dengar, itu Abu Hurairah, benar ya? Siapa yang pernah dengar Abu Hurairah? Pernah dengar? Apa artinya Abu Hurairah? Hurairah itu apa artinya? Halo? Hurairah apa artinya? Kucing. Tapi Hurairah itu anak kucing. Kalau kucing itu kitun. Kalau Hurairah anak kucing. Ceritanya gimana? Ya, jadi ketika Abu Hurairah ini
namanya sebenarnya bukan Abu Hurairah, saya lupa nama aslinya. Beliau ini melihat anak kucing dia bawa, anak kucing dia kayak anaknya sendiri gitu. Jadi saking kasih sayangnya kepada anak kucing, makanya Rasul menjulukinya apa? Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Gitu ya. Itulah saking apa namanya? Saking sayangnya kepada kucing disebut Abu Hurairah. Ini juga saking pemberaninya disebut Abu Singa, bapaknya singa. Nah itu istilah-istilah Arab. Misalkan di sini siapa yang lincah? Nah, ada orang misalkan si siapa namanya? Yang lupa. Fikri tadi ya. Indra Prahasta misalkan dia lincah, ya sering kemana-mana. Bisa aja Bapak Bajing loncat ya. Nggak pakai ngan ya, tenang. Tahu bajing nggak? Bajing itu apa sih? Tupai ya. Ya contohnya seperti itu. Contoh. Karena aktif. Nah, atau ini ada perempuan misalkan saking imutnya itu mirip kelinci. Nah, bapak kelinci bahasa Arabnya Ummu kelinci apa bahasa Arabnya? Arnab ya. Ummu Arnab misalkan seperti itu. Innama adalah kalimat yang berfungsi untuk membatasi yang hanya menetapkan kalimat setelahnya menafikan setelahnya. Maksudnya gini. Inna itu artinya sesungguhnya. Sedangkan innama sesungguhnya tidak. Maksudnya innamal a'malu tidak ada sesungguhnya, tidak ada perbuatan. Innamal a'malu, amal itu perbuatan. Innamal a'malu binniyat, kecuali dengan niat, ya. Kecuali dengan niat. Jadi inna itu artinya sesungguhnya. Binniyah ya niat. Niat itu secara bahasa artinya apa? Niat secara bahasa artinya? Niat secara bahasa apa artinya niat? Niat secara bahasa artinya adalah maksud atau tujuan. Betul ya? Niat secara bahasa adalah maksud atau tujuan. Niat secara bahasa adalah maksud atau tujuan. Sedangkan secara istilah adalah maksud yang diikuti dengan perbuatan. Ini secara bahasa ya. Maksud atau tujuan. Jangan secara istilah. Maksud atau tujuan yang diikuti oleh perbuatan. Ya. Jadi niat secara bahasa adalah maksud dan tujuan, secara istilah adalah yang diikuti oleh perbuatan. Kalau misalkan tidak diikuti oleh perbuatan, sebutannya bukan niat lagi, tapi apa? Angan-angan, berhayal. Ya Allah, saya pengen jadi pengusaha, punya ini, berhayal doang. Tapi nggak melakukan apa-apa. Ya itu namanya mimpi di siang bolong. Ya itu hanya angan-angan. Ya belum masuk ke niat. Dan kalau niat harus diikuti dengan perbuatan. Saya pokoknya pengen jadi orang yang saya pengen jadi orang yang soleh, pengen jadi orang yang alim, ya, pengen jadi orang yang baik. Niatnya ingin menjadi orang yang baik, tapi kemudian tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya, yaitu hanya angan-angan saja. Tapi kalau orang berniat, pasti dia ikutin, dia berusaha, dia sering sholat, misalkan, dia melakukan hal kebaikan dan seterusnya. Nah, itulah yang membedakan antara niat dengan angan-angan. Ya, bedanya adalah ketika niat diikuti oleh perbuatan, sedangkan angan-angan tidak diikuti oleh perbuatan. Oke, itulah niat. Kemudian imri'in, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in. Ada imri'in situ ya. Apa dia imri'in? Seseorang. Seseorang maksudnya apa? Laki-laki ataupun wanita, dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada
kan zaman sekarang ada apa namanya LGBT ya, ada biseksual dan ada macam-macam ya, bukan laki-laki yang wanita-wanitaan atau wanita yang laki-lakian, tidak. Jadi manusia itu cuma dua, laki-laki dan wanita, tidak ada di tengah-tengah ya, tidak ada yang di tengah-tengah. Imri'in, kemudian hijratuhu, faman kanat hijratuhu, kelihatan yang apa, kelihatan ya sini, apa di sini aja, yang kelihatan sini ya. Hah? Gak bisa? Maksudnya? Gak bisa dihapus? Susah? Oke, ini udah dicatat belum? Sudah dicatat? Kalau sudah hapus? Sudah ya? Coba catat dulu ya. Ya, kalian catatnya yang rapih ya. Ini kan gak rapih. Gimana caranya supaya rapih? Ini poin-poinnya aja. Oke, selanjutnya adalah hijratuhu. Hijratuhu, apa artinya hijratuhu? Hijratuhu artinya hijrahnya. Hu itu kembali kepada seseorang, hijrah. Tapi kita di sini hijrah aja ya. Hijrah itu secara bahasa adalah meninggalkan, at-tarku. Secara bahasa artinya apa? At-tarku, yaitu meninggalkan. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan hijrah adalah meninggalkan wilayah yang penuh kekufuran ke wilayah Islam. Secara bahasa, ini secara bahasa. Secara istilah meninggalkan wilayah kafir, ingat aja ya, ke wilayah Islam. Nah, itu secara istilah. Jadi meninggalkan wilayah yang penuh dengan kekufuran, kemudian pindah ke wilayah Islam. Ya, Islam itu artinya damai, ke wilayah yang damai. Damai apa? Damai ketika kita beribadah, damai ketika sholat, pokoknya damai menjalankan hukum-hukum Islam, gitu ya. Ketika di suatu wilayah kita sulit untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib hijrah, gitu. Dan pada zaman dulu di Mekah itu kan sulit sekali untuk melaksanakan hukum Allah karena wilayahnya atau mayoritas di sana itu menentang Islam. Kalau cuman wilayahnya orang non muslim saja, orang kafir saja, itu tidak masalah. Tapi kalau wilayahnya udah non muslim dan melarang kita untuk beribadah, maka kita wajib hijrah. Wajib hijrah. Misalkan di satu tempat di sana kita sholat aja nggak bisa, ya, pakai jilbab aja susah, misalkan. Kalau yang akhwat, kalau yang ikhwan, masjid nggak boleh. Kalau ada yang sholat langsung ditembak, itu wajib hijrah. Nggak boleh tinggal di tempat tersebut, gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat ketika berada di Mekah. Makanya mereka hijrah ke Madinah. Madinah kala itu sudah ada orang yang masuk Islam apa belum? Sudah ada orang Islamnya apa belum? Halo? Madinah kala itu sudah ada orang yang sudah masuk Islam? Sudah. Kenapa? Karena orang-orang Madinah waktu itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah, dulu namanya apa? Yasrib. Yasrib ini, ya, mereka penduduknya kemudian pergi haji ke Mekah. Ya, zaman dulu memang sudah ada haji ya ke Mekah. Namun kemudian ketika mereka itu mendengar di Mekah itu ada yang namanya Muhammad, ya, mengaku sebagai Rasul, mereka juga penasaran. Kenapa? Karena di Yasrib ini mereka sudah sering mendengar, bahkan sering banget mendengar dari kaum Yahudi bahwa akan ada nabi yang muncul, bahkan ada rasul yang muncul. Cuman keyakinan Yahudi waktu itu adalah nabi atau rasul yang muncul itu yang akan kemudian diutus itu adalah dari kalangan mereka. Sedangkan orang Madinah itu ya mereka yakin akan ada nabi, ya cuman mudah-mudahan tidak dari golongan Yahudi. Akhirnya ketika mereka ke Mekah, mereka menemui Rasul dan berbaiat. Ada 2 kali baiat. Baiat 1, baiat